Ya mestinya jangan dilakukan lah teman-teman TV. Kalian tuh punya produksi, punya budget, ya bikin konten sendiri. Jangan ngambil seenaknya, itu nggak punya etika namanya. Arek-arek ini ngerti gak ya Friendster? Tapi kalau yang cuma ngambil, dia senyum-senyum di bawah sambil nunjuk-nunjuk, ketawa-ketawa, ya please lah jangan kayak gitu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berita Jatim dimanapun kalian berada. Kembali kita di acara rasan-rasan Cineman. Aku tunggu yuk kalau kerawan beliau ini orangnya lucu kocak dan luar biasa. Ini salah satu konten kreator handal. Subscribe-nya nyaris 1 juta. Ya. masih jauh, Gus. Wah, kurang titik, kurang 1 meter. Ya kurang titik lah. Beliau adalah Budiono Sukses. Apa kabar, Cak Bud? Alhamdulillah, baik, Gus. Senyumnya itu masih mempesona. Gimana Gus kabarnya Gus? Alhamdulillah juga sehat fisik ya. Alhamdulillah. Fisik, jiwa, raga. Itu aku butuh terapi. Terapi mental. Ya itu. Kaya arek Gen Z aja sampe. Oke, sahabat berita Jatim, Cak Budiono ini adalah konten kreator yang cukup terkenal lah. Beliau cukup menginspirasi dengan gaya senyumnya yang aku bolak-balik pengen niru tapi ora iso. Setiap kali 1 sendokan, Ya itu kan natural aja Gus. ya betul Iya. betul. Itu lifestyle-nya, Stylenya gitu. style gitu. Cak Bud, berdasarkan pengalaman yang jenengan sudah malang melintang di dunia konten kreator ini, bisa diceritakan flashbacknya dulu. Flashbacknya dulu menjadi konten kreator gimana gitu ya? Ya, kok jenengan kan alumni ITS. Alumni ITS. Jadi konten kreator. Iya, kok jadi konten kreator Iya, gitu ya? Tapi ada juga lawak kan ada. Calon dong. Oh, calon juga. dong ITS bisa, Ya. dia kan. Ya awalnya ini bahasa Jawa apa bahasa Campuran enggak apa-apa. Campuran enggak apa-apa ya? Ini ada anunya. Oh iya, ada terjemahannya ya. Iya. Jadi dulu kan ya mungkin berawal dari hobi bercerita lah. Hobi bercerita. Dulu kan tahun 2007 itu mulai ngetren yang namanya ngeblog. Ya, ya. Ngeblog. Jadi orang nulis lewat blog, punya situs beritanya masing-masing gitu. Portal yang dikelola sendiri. Waktu itu aktif ya? Tulis. Iya, awalnya nulis, ngeblog memang. Jadi YouTube konten video waktu itu belum populer. Ya, betul. Waktu itu yang ramai ya ngeblog itu tahun 2007 lah ingat saya. Kemudian teman-teman di Surabaya itu kumpul. Terus kemudian tanggal 10 November 2007 mendeklarasikan yang namanya Komunitas Blogger Surabaya. Terus kita bikin portal bersama namanya tugupahlawan.com. Nah, waktu itu sebenarnya idenya itu mau dibikin semacam news portal. Kan kita membernya banyak itu 100 lebih. Ya. Bayanganku waktu itu gini, kalau misalkan satu orang itu sehari nulis 1 aja, kan suwakeh Iya, itu kontributor 100 kita konten, itu. betul. Iya. Beritanya warna-warni. Cuman bukan ke berita, karena kan kalau blogger itu biasanya berangkatnya ke opini, betul. atau bahas sesuatu sesuai minat masing-masing gitu. Itu awal saya aktif di online lah. Meskipun sebelumnya juga sudah media sosial waktu itu Friendster gitu ya. Arek-arek ini ngerti gak ya Friendster? Karo. Nggak tahu ya? Iya. Friendster itu media sosial zaman dulu pertama kali, social network lah waktu itu. Belum ke seperti sekarang. Waktu itu juga sudah sering nulis, sharing foto, sharing berita gitu kan. Terus kemudian ketika YouTube datang, membawa sesuatu yang baru. Ya. Kalau di zaman ngeblog itu kita cuma nulis sama sharing foto kan. Nah kebetulan dulu tulisanku juga banyaknya tentang kuliner di blog itu. Nanti nyambung ya. Iya, jadi awalnya segala macam saya tulis di sana. Terus ternyata kalau membahas tentang kuliner itu peminatnya Banyak. lebih banyak dibanding
konten-konten yang lain, tulisan yang lain. Akhirnya lebih banyaknya ke kuliner. Terus habis itu ketika YouTube datang membawa era baru bermedia sosial yang awalnya cuma tulisan sama foto. Terus saya juga mencoba lah. Ada media baru ya. Visual ya. Segera mencoba. Kira-kira apa yang bisa dimainkan di sana? Oh, ternyata bisa bikin video di sana gitu. Itu awalnya. Jadi tapi waktu itu kan masih tahun 2007, masih sangat tahap awal dari perkembangan konten video kan. Bahkan waktu itu nggak terbayangkan kalau bakal seperti sekarang, ada media video pendek kayak TikTok, Instagram Reels, Facebook Reels. Waktu itu YouTube belum ada short juga, belum ada ya? Belum ada, short kan baru-baru aja ini. Ya, ya. Waktu itu jadi waktu itu ya pokoknya upload video apapun diupload ke YouTube gitu. Terus mulai mengarah ke kuliner itu di tahun sekitar 2017-an lah ya, seingat saya. 2017 itu sama kayak ceritanya blog dulu, segala macam tak masukin ke YouTube. Dan itu panjang-panjang ya? Panjang-panjang. Jadi misalkan nih, contoh nih, Gus Zurkoni bikin acara di Warung Mbah Cokro. Ya. Terus bikin apa namanya tuh? Forum apa? Diskusi dengan para jurnalis, ya kan? Rasan-rasan jurnalis, saya datang ke sana memvideokan. Waktu itu kan belum ada yang kepikiran bikin kayak gitu. Tapi saya bermodal HP, ngerekam sepanjang durasi acara itu, masukin ke YouTube. Ya itu aku lihat sebagai tahap awal sejarah aku konten di YouTube. Terus habis gitu sama kayak waktu ngeblog dulu kan, segala macam ditulis, tapi ternyata yang ramai kuliner. Sama, ternyata di YouTube juga peminatnya sama. Waktu aku ngupload segala macam itu peminatnya nggak terlalu banyak. Tapi ketika ngupload kuliner, itu banyak. Yang komen lebih banyak, yang nonton lebih banyak. Terus ternyata juga ada dampak lain, yaitu warung-warung yang pernah saya datangi, pernah masuk ke YouTube, meskipun waktu itu baru makan, diem, menikmati sendiri tanpa ada review gitu. Oh, enggak ada narasi. Enggak ada. Waktu awal-awal itu enggak pakai narasi, enggak pakai review. Cuman langsung makan gitu aja. Kamera taruh depan wajah. Ya wajah kepotong, sini kepotong, megang, kadang makanannya enggak kelihatan gitu. Itu dia tahap awalnya seperti itu. Jadi transisi memang ya dari blogger ke vlogger. Transisi dari blogger ke vlogger. Dari blog tulisan ke video blogging gitu. Nah, akhirnya karena semakin banyak yang minat ke kuliner, ya akhirnya pembahasanku di channel YouTube Budiono Sukses itu semakin mengarah ke konten kuliner. Meskipun yang lain seperti teknologi, gadget, atau traveling, atau seni budaya, atau apa, lifestyle, kadang otomotif juga kadang masuk Mas Ian. Masuk tapi dengan apa? Dengan porsi yang sangat kecil, ya. Jadi lebih spesifiknya ke kuliner. Ngoten Gus. Nggih. Pada saat itu ojo Gus dah, enak. Gus lah, Gus. Mau ketemu karo Gus sing temenan. Gus sekarang lagi lagi sensi ya? Iya. Oh iya. Gus Glodok. Ini namanya kan Agus Zurkoni ya, makanya panggilannya Gus gitu ya. Gini. Pada saat itu apakah Anda membayangkan ini akan menjadi sumber lah, atau menjadi sesuatu, atau itu cuma sekedar menyalurkan hobi aja? Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang sejak awal sudah membayangkan ini nanti bakal menghasilkan duit gitu ya. Terutama generasi-generasi berikutnya gitu. Ya, betul. Kalau di awal waktu saya mulai bikin channel itu sama sekali nggak ada bayangan. Jadi yang penting pokoknya bikin video, upload ke YouTube. Bikin video, upload ke YouTube gitu ya, tanpa target lah. Lebih ke menyalurkan hobi tadi, hobi bercerita. Oh ya. Mendongeng, berbagi cerita. Nah, gitu. Ketika Anda menyadari itu akan bisa menjadi apa ya? Sesuatu lah. Itu ono cuane. Dan Anda mulai serius. Itu pas kapan itu? Momentum apa lah?
Momentumnya ketika ya itu konten YouTube semakin berkembang, kemudian juga kan tetap ono komunitasnya kan gitu itu kan. Oh, sharing-sharing ya. Sharing ketemu sama teman-teman komunitas konten kreator gitu, macam-macam ada di Surabaya, terus di Ponorogo, di macam-macam di mana-mana itu, atau teman-teman online juga banyak. Waktu itu memang YouTube sudah mulai bisa dimonetize. YouTube bisa, waktu zaman dulu nggak kepikiran Gus, di awal-awal YouTube bakal konten video bakal bisa dimonetize tuh nggak ada bayangan sama sekali. Nah ini Itu waktu itu memang belum ada atau gimana? waktu Untuk kebijakan YouTube-nya sendiri. YouTube bisa dimonetize ini ya belum terlalu lama sebenarnya, belum terlalu lama. Jadi tidak terlalu terlambat lah ya. Tidak terlalu terlambat di awal-awal ya. itu. Iya. YouTube, jadi Google ini kalau platform-platform lah, ya dulu kan Google sudah punya AdSense. AdSense itu dulu bisanya dipasang di website atau di portal berita ya, atau di betul, blog betul. gitu kan. Nah ternyata karena YouTube konten video ini semakin diminati, Google juga melihat itu sebagai sebuah peluang. Kalau dulu media publikasinya itu lewat portal berita, YouTube kok tambah rame, di mana ada keramaian di situ ada iklan kan gitu kan prinsipnya. betul. Nah akhirnya ketika Google membuka peluang bahwa di YouTube bisa dipasangi video, bisa dipasangi iklan. Ketika Google membuka peluang bahwa di YouTube bisa dipasangi iklan, ya udah konten kreator jadi semakin Menarik. tertarik untuk bikin konten yang lebih spesifik. Kalau dulu misalkan random itu personal vlog itu isinya ya cerita keseharian. Halo guys, aku hari ini ke pasar beli manuk, ya kan gitu ya. Berdasarkan apa yang dilakukan. Apa yang dijalani sehari-hari itu lebih spesifik. Mulai muncul tema kuliner, ada yang tema otomotif, ada yang traveling, ada yang DIY, segala macam. Jadi ya udah dari sana mulai melihat itu sebagai sebuah peluang, maka mulai sedikit menata pelan-pelan. Gitu. Karena mulai menyadari itu sebagai sesuatu yang serius ya, tidak sekedar hobi lah. Menyadari ketika serius itu ketika merasa, loh iya ternyata subscriber sudah 100.000 lebih. Terus habis gitu mereka itu selalu menunggu kira-kira apa nih yang bakal direview selanjutnya. Waktu itu belum terjadwal tayangnya, jadi misalkan malamnya saya ke warung Mbah Cokro makan nasi pecel, ya udah besok langsung tayang gitu. Tanpa edit itu ya. Ya pakai edit, cuman edit yang cut depan cut belakang aja. Cuman kemudian ketika penonton semakin banyak, komen semakin banyak yang nunggu kapan akhirnya mulai dijadwalkan. Terus ya setelah proses panjang akhirnya jadwalku sekarang ini tayang kalau untuk video panjang itu di Senin, Rabu, Jumat jam 3 sore. Itu selalu tayang ya. Itu selalu. Kalau dulu random ya. Kalau dulu random, kapanpun aku dapat video baru langsung besoknya tayang. Iya. Sekarang hari Senin, Rabu, Jumat jam 3 sore. Senin, Rabu, Jumat jam 3 sore di channelnya Budiono Sukses. Jangan ada lupa. Video baru. Oh, iku kalian apa ya? Pemburu kuliner. Nah, ini tadi petunjuk arah. Karena review-review yang Anda sajikan itu cenderung jujur lah. Ya harus jujur lah. Itu Ya, syarat utamanya harus jujur. Nah, untuk itu apakah Anda misalnya ini karena misalnya pernah nggak dibayar untuk review itu? Dibayar untuk review atau istilah di media sosialnya itu endorsement ya. Ya. Endorsement itu memang menjadi salah satu peluang yang kadang-kadang bagi sebagian orang itu sangat ditunggu-tunggu. Dan kalau itu datang maka pasti akan disaut gitu. Nah itu juga saya alami, artinya ketika orang-orang melihat channel saya mungkin semakin potensial, penontonnya semakin banyak, subscriber ya sudah lumayan sekarang kalau nggak salah 750 ribuan lah. Itu juga ada pasti yang kontak pengen diliput gitu kan. Bisa nggak warungku masuk ke YouTube-mu misalkan gitu. Aku nggak serta-merta langsung menerima Gus. Tetap ada set of kriteria yang harus dipenuhi. Itu. Apa itu? Biar yang lain tahu ini. Ini
preferensiku pribadi ya. Jadi pertama itu makanan dan minuman yang dijual di warung itu atau resto itu 100% harus halal. Kalau dia menjual sesuatu makanan atau minuman yang nggak halal ya aku nggak masuk kriteriaku gitu. Karena nggak akan ngincipi. Meskipun nggak akan ngincipi ya, meskipun minuman yang ada alkoholnya gitu, aku nggak mau terima. Ya. Itu sudah ada banyak yang kontak-kontak, misalkan kafe atau apa gitu. Yang kontak pengen direview, tapi aku tanya di situ 100% halal enggak? Oh kita jual alkohol misalkan, ya udah aku nggak nerima. Oh meskipun itu nggak masuk di. Meskipun nggak masuk dalam konten, ya. Gitu. Artinya kan ketika aku mempromosikan warung itu, artinya siapapun kan berpotensi datang ke sana. Betul. Termasuk mengkonsumsi yang yang non halal. Yang selain yang saya review tadi gitu. Ternyata sufi juga beliau ini. Bukan sufi itu ya kriteria lah. Ya. Kriteria. Nah, berikutnya. Terus wajib makanannya menurutku harus enak. Ya, itu wajib. Misalkan karena biasanya kan mesti nyoba dulu kan. Ya. Oh, sebelum Anda memutuskan bikin konten di situ. Iya, sebelum menerima kan ada probing nih, ada penggalian data dulu. Ini siapa yang kontak? Oh, warung ini request minta direview. Ini mau endorse nih gitu. Pasti kita terima enggak? Dicek dulu ini. Ada background checking lah. Makanannya halal semua enggak? Ini kita tanyakan. Tapi kalau review orang-orang itu kadang kita cek lewat Google Maps. Kadang kalau saya kurang yakin, biasanya ada tim yang disurvei datang ke sana untuk incip dulu, gitu. Atau kadang ada teman yang sudah pernah nyoba, misalkan itu bisa ditanyain. Oh ya. Tapi yang paling penting kalau misalkan mendadak nih, misalkan tempatnya ini mendadak pengen pengen direview gitu. Gimana untuk kepastiannya? Kita minta fotonya kayak gimana gitu kan kelihatan tuh. Kadang secara visual menarik, kita bisa ngira-ngira lah. Oh kalau penampilan kayak gini kira-kira enak lah. Jadi kalau itu sih, kalau ternyata nanti setelah dicoba itu nggak terlalu enak gimana misalkan? Ya enak lah tapi biasa aja. Kalau menurutku seperti itu masih masuk. Jadi masalahnya gini, enak atau nggak enak itu sejujurnya kan masing-masing lidah punya penilaian masing-masing, relatif ya kan. Menurut masukan banyak orang, enak. Ternyata setelah dicoba sendiri, ya enak lah tapi biasa aja. Enak tapi average gitu, misalkan gitu. Sesuai sama harga, sesuai sama tempat. Nah kadang orang makan itu kan nggak selalu melulu tentang enaknya kan. Ya. Kadang cuman pengen nongkrong. Artinya apapun yang ada di situ jadi nggak masalah untuk dimakan. Iya betul. Tapi kalau orang sudah kadung suka, misalkan ada soto yang harganya 35.000, yang menurut sebagian orang itu rasanya biasa dan terlalu mahal, tapi buat yang lain nggak masalah. Betul. Ya yang kayak gitu artinya gini, setiap kuliner itu punya satu sisi yang bisa diceritakan. Jadi untuk endorsement kalian bisa langsung hubungi Cak Bud, ada di deskripsi itu ya. Ada, bisa kontak nomornya admin nanti untuk kontak dulu. Tapi ya kadang-kadang kalau kontak tuh kadang ada yang kontak tanyanya langsung nembak. Cak, nek ngundang sampean bayar piro? Yang seperti itu biasanya hampir semua nggak direspon. Oh gitu. Itu memang saya bilang kalau tanyanya langsung kayak gitu nggak usah direken. Itu artinya menghargai orang hanya dari harganya, duitnya gitu. Tapi itu kan persepsi umum. Enggak lah, artinya harus ada conversation dulu lah. Oh, gitu. Ada pendekatan dulu lah. Betul. Kayak seperti ketemu cewek moro-moro. Kon tak rabi, jaluk mahar piro. Waduh, mencelat ngomongnya. Mungkin kan. Mesti kenalan dulu betul. gitu. Jadi itu pengaruh ke ke ambience-nya waktu. Iya. Artinya oke lah kamu minta tolong untuk di review, tapi nggak semata-mata uangmu itu bisa membeli betul apa yang akan kita sajikan gitu. Terus Cak Bud, saya kan awam ya di dunia konten kreator itu ya. Tolong saya dikasih pencerahan lah.
Apa sih sajane perkembangan konten kreator sekarang dulu ada apa? Instagram, sekarang TikTok, YouTube. Ya. YouTube pakai short, sekarang video-video Iya, pendek iya. laris. Itu sebetulnya menurut Cak Bud gimana itu? Ya, itulah perkembangan media ya. Perkembangan media atau new media, kalau orang-orang media massa menyebutnya kan new media itu. Iya. Media baru. Ya, menurutku nggak masalah. Semakin beragam medianya, semakin seorang konten kreator bisa memanfaatkan itu. Karena gini, Gus. Kadang seorang konten kreator ini ketika sukses di TikTok misalkan, atau sukses di Instagram misalkan, tapi ketika dia masuk ke format video panjang di YouTube, belum tentu dia akan berhasil. Iya. Tapi sebaliknya juga demikian. Yang sukses di konten video panjang di YouTube, belum tentu kalau masuk ke format video pendek vertikal itu pasti akan sukses, belum tentu. Gitu ya. Jadi punya cara mainnya sendiri-sendiri lah kalau saya bilang. Misalkan, dulu saya termasuk kaget nih dengan format video pendek seperti Instagram Reels, TikTok, saya termasuk yang kaget. Karena biasanya ketika nge-review makanan itu kan sangat detail. Yang saya ceritakan itu mulai dari tempatnya di mana, bahkan makanan ini namanya apa, terus harganya berapa, bukanya jam berapa, komposisinya apa, rasanya seperti apa, terus kadang story behind the warung itu juga masuk cerita. Kan pasti ada wawancara nih sama yang punya warung nih. Iya. Kayak cerita-cerita di balik berdirinya warung itu kadang juga digali gitu. Artinya menurutku waktu yang ideal, durasi yang ideal untuk konten review kuliner seperti kebiasaan di YouTube format panjang itu 10 menit lebih. Tapi ternyata TikTok, Instagram Reels, sekarang Facebook Reels itu membawa kebiasaan baru. Dan itu mau nggak mau harus diikutin. Untuk memasukkan banyak data Untuk itu ke memadatkan 1 menit. seluruh, iya betul. Untuk memadatkan informasi 10 menit ke dalam 1 menit video itu butuh pengalaman baru, butuh proses untuk adaptasi. Nggak mudah. Gobios ya nyerap. Iya. Tapi bagi yang sudah main itu Pakai kan tapi terbiasa. iya, buat yang dari awal lahirnya itu di TikTok atau Instagram, Betul. mereka akan kalau buat yang dari awal itu lahirnya sudah di TikTok atau Instagram, mereka gampang aja menceritakan. Dengan kadang-kadang biasanya ya, kalau zaman dulu yang pas 1 menit itu misalkan gini, halo Rek, aku lagi nih Jalan Rumput Menanggal nomor 26 lagi di warungnya Mbah Cokro. Di sini ada nasi pecel yang harganya sekian, kayak disesel-seselkan gitu. Iya. Kayak dengan kecepatan yang sangat tidak nyaman untuk didengar menurut saya, tapi ternyata menurut Gen Z itu oke, nggak masalah. Karena ternyata punya audiens sendiri. Dan ternyata setelah aku ngobrol dengan beberapa audiens yang memang generasi lebih baru dari kita, itu informasi yang cepat itu yang dibutuhkan. Langsung aja lah, cek. Nggak perlu bercerita soal yang punya warung siapa, berdirinya tahun berapa, nggak perlu. Langsung ini namanya apa, harganya berapa, di mana, udah. Jadi itu unsur itu harus ada di dalam satu konten video pendek 1 menit. Bahkan sekarang ini video 1 menit itu menurut sebagian penonton itu sudah terlalu panjang. Ya. Jadi kadang saya ngupload video yang isinya suatu kuliner, bahkan sudah menyebutkan harganya, nama warungnya dan harganya, bahkan jam bukanya itu masih ditanyain. Alamatnya di mana, Cak? Bukanya jam berapa? Artinya kan 1 menit itu sudah terlalu panjang buat mereka untuk menyelesaikan nonton gitu. Ya. Lebih baik langsung tanya aja. Kalau menurut Anda itu sampai berapa detik itu? Setengah menit? Panjang? Idealnya. Iya. Idealnya video itu idealnya adalah durasi berapapun yang kita tayangkan itu ditonton sampai tuntas. Idealnya. Cuman kan tidak semua konten bisa dibuat seperti itu. Kan ada first impression gitu kan. Biasanya orang di kelas-kelas atau pelatihan-pelatihan konten kreator dibilang 3 detik pertama adalah kuncimu untuk kamu ditonton selamanya.
Makanya ada kalau di konten itu ada pemecah-pemecah gini ya, ada apa tuh namanya? Ada scene gitu kalau film kan. Ada yang teaser, kemudian opening, Ya. terus ada Endingnya itu ya. teaser kedua, baru konten kan gitu. Terus closing gitu kan. Nah ini biasanya di 1 detik, 2 detik pertama ini yang krusial. Nah itu biasanya macam-macam sih cara seorang konten kreator untuk membuat videonya menarik. Ya itu sudah personality masing-masing menurutku. Jadi untuk mengawali itu memang berat ya. Kalau anu kan tinggal scroll cepet. Iya. Artinya gini, kalau sebuah konten yang memang dikonsep, ya mestinya sudah mempertimbangkan banyak hal. Teasernya apa nih? Terus kira-kira ceritanya seperti apa nih? Storytellingnya apa yang mau diangkat? Atau anchornya apa gitu? Nah terus ini Cak, kemarin kan sempat viral ya soal Gus itu ya. Nah itu kan kadang kreator memikirkan sebuah konten itu kadang kan apa ya perlu sesuatu energi. Tapi ada juga konten kreator yang numpang gitu, numpang isu yang lagi viral, dikomeni, bahkan pakai videonya orang lain. Itu kan sudah umum kalau di. Iya banyak. Dan itu enggak masalah ya di. Ya kalau menurutku sebenarnya masalah. Cuman ya antara masalah dan nggak masalah itu kita bilang itu masalah. Mestinya kan seorang konten, namanya aja konten kreator gitu. Kalau kamu menyebut dirimu konten kreator ya kamu bikin konten yang keluar dari hasil pemikiranmu sendiri gitu kan. Bukan ngambil, sekarang pun juga konten kuliner banyak yang modelnya ngambil seperti itu, remix lah istilahnya. Iya. Jadi misalkan banyak nih video-video saya ini yang pendek-pendek pun maupun yang panjang itu diambil orang. Terus dikasih reaksi mereka bilang. Betul. Tapi reaksinya itu cuma senyum-senyum, dia muncul di pojokan layar kecil-kecil. Nunjuk. Terus mereka bilang dia konten kreator. Menurutku no, bukan. Meskipun subscribe-nya banyak. Meskipun subscribernya banyak, bahkan ada yang jutaan. Oh ya. Kemarin ada yang diskusi dengan saya. Kenapa kok kontenku ini sekarang sepi gitu. Terus menurut analisaku kontenmu sepi karena kamu ngambil kontennya orang lain. Artinya apa kalau dia ngambil konten orang lain? Orang sudah nonton di tempat lain. Sumber aslinya gitu loh. Terus dia membantah, enggak juga kok, ini ada temenku yang subscribernya 9 juta, kontennya sama kayak gitu, tapi kok rame-rame juga gitu. Nah, setelah saya analisa lagi, setelah saya lihat yang 9 juta ini, ternyata dia memang nggak sekedar reaction yang asal-asalan, tapi reactionnya ini ditunggu sama orang gitu. Nggak sekedar senyum-senyum, nunjuk-nunjuk, enggak. Ada analisanya. Tapi ada analisanya, ada guyonan dia yang ditunggu orang gitu. Jadi katakanlah konten kreator yang remix itu katakanlah sah, tapi jangan remix yang asal-asalan, tapi kasih value yang lebih lah buat yang penonton. Lebih yang membuat penonton tuh memang menunggu-nunggu. Nggak masalah kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang cuma ngambil, dia senyum-senyum di bawah sambil nunjuk-nunjuk, ketawa-ketawa, ya please lah jangan kayak gitu. Karena orang bikin konten tuh juga mikir, habis tenaga, habis waktu, bahkan habis biaya. Kok enak aja orang itu cuma ngambil gitu. Ngambil terus numpang terkenal. Yang memprihatinkan Gus sebenarnya bukan konten-konten kreator receh-receh ini. Yang pendek-pendek, yang personal-personal. Ya. Bahkan sekarang itu banyak TV yang ngambil konten dari YouTube. Betul. Dan itu tanpa izin. Nah, itu kan sejak dulu ada salah satu stasiun TV itu. Ya, courtesy YouTube. Ya, sebenarnya itu enggak memenuhi etika kalau menurut saya. Pertama, mereka bikin konten untuk ditayangkan di TV dan konten itu ada iklannya dan kita tahu iklan di TV itu harganya mahal. Dalam 1 jam siaran itu mungkin menghasilkan sudah puluhan juta sampai ratusan juta bahkan mungkin miliaran, ya kan? Betul. Tapi untuk sebuah penghasilan yang sefantastis itu
mereka tidak mau berusaha sendiri bikin konten. Dia ngambil dari YouTube, review kuliner apa diambil, review dari YouTube mana Pernah nggak diambil. itu terjadi sama panjenengan? Sering sekali. Oh ya. Banyak sekali TV yang saya bilang mencuri konten dari YouTube. Mereka berdalih bahwa kalau sudah diupload di YouTube, kalau sudah menyebut sumber itu maka sudah sah untuk menggunakan. Memang nyebut sumber channelnya. Iya, kebanyakan sih nyebut bahwa ini dari, tapi tulisannya kecil di pojok ini, Ya. sumber YouTube Budiana Sukses, misalkan gitu. Mereka bilang itu sebagai penyebutan dan itu berarti sebagai imbal balik gitu. Tapi menurut saya enggak. Karena enggak sepadan gitu loh. Kita keluar biaya untuk bikin konten. Misalkan aku konten di luar kota gitu kan butuh biaya nih. Kesananya butuh biaya, bayarin tim butuh biaya. Lo itu berarti diambil sebagian besar. Ya, misalkan kita nge-review 10 menit. Terus TV ini lagi bahas 20 nasi pecel enak di Surabaya. Ngambil punyaku 1 menit, ngambil punya B 1 menit, ngambil punya C 1 menit, misalkan gitu. Terus dikompilasi dalam sebuah tayangan. Terus sama mereka ditayangkan di TV. Terus mereka dapat duit dari iklan TV-nya. Kok mereka nggak mau keluar biaya untuk bikin konten sendiri? Betul. Atau yang paling etis kan mestinya izin. Nyari. Dan yang paling bagus harusnya ya memberi kompensasi. Betul. Oh, kontenmu tak ambil. Ini sebagai kompensasi sekian juta atau sekian ratus juta misalkan. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar, bahkan gini ya, makanya aku bilang ini soal etika. Dulu ada sebuah bandara di luar negeri, ngontak saya pengen menampilkan 30 detik video dari YouTube saya di bandara mereka. Dan itu tentang keindahan alam Indonesia. Untuk cuman 30 detik ini mereka tanya, mereka izin, mereka kulo nuwun, bahkan mereka minta kalau ada biaya kompensasinya berapa. Itu yang di luar bandara. Itu sebuah bandara dan tidak ditayangkan di TV dan tidak dapat duit dari itu tentunya. Mereka bilang ini untuk mengenalkan Indonesia di negaranya. Makanya ditayangkan di bandara itu. Oh, kayak di TV-TV-nya bandara gitu loh. Itu aja mereka izin gitu. Kenapa TV-TV kita ini kok main colong-colong aja gitu loh. Ini perlu dicatat ya. Ini otokritik buat kawan-kawan di media. Dan sebelum mereka demo. Iya. Kadang ada yang tanya, kok kenapa nggak digugat aja gitu? Ya. Kita kalau mau gugat juga mikirnya habis tenaga, habis energi. Apa yang kita perjuangkan mungkin tidak menghasilkan sesuatu seperti yang kita harapkan kan gitu. Tapi kan bisa lapor ke misalnya Dewan Pers. Dewan Pers rasanya nggak bisa lah berkutik. Atau KPI. Saya pernah mention di Dewan Pers bahwa ada TV yang nyolong konten itu mereka nggak bales sih. Oh ya. Nggak bales di media sosial, pernah saya mention. Pernah mention Dewan Pers, KPI bahwa ada TV yang mencuri konten dari YouTube tanpa izin dan nggak dapat balasan. Nggak tahu apakah harus datang ke sana melapor atau gimana gitu. Seharusnya responsif dong. Gitu. Mestinya responsif. Mereka punya media sosial, mestinya kan digunakan untuk interaksi dengan namanya masyarakat. Media masa nggak responsif. Iya, Gus, tadi bahas TV nyolong konten ya. Ya mestinya jangan dilakukan lah teman-teman TV. Kalian tuh punya produksi, punya budget, ya bikin konten sendiri. Jangan ngambil seenaknya, itu nggak punya etika namanya. Aja diedit ya. Oke, balik nang ngene Lihat terus aku marah-marah gitu. Iya. Tensinya mulai tinggi. Yes. Ungkapan hati. Iya. Terus apa yang Anda sarankan bagi konten-konten kreator yang seperti itu atau generasi yang baru memulai itu kan nggak ngerti proses sebelum-sebelumnya. Dia akan meniru konten-konten yang sudah. Iya, memang betul, memang iya. Itu apa yang Anda bisa kasih saran? Kalau buat teman-teman yang nonton video ini ya, kalau teman-teman memang mau fokus menjadi konten kreator ya, serius menjadikan itu mungkin sekedar penyaluran hobi atau
memang mau diseriusi sebagai sumber income misalkan. Nah, kalau mendeklarasikan diri sebagai konten kreator ya, namanya aja konten kreator gitu, berarti membuat konten sendiri dong. Membuat konten itu ya macam-macam sebenarnya, bisa direkam pakai kamera seperti ini, atau bisa bikin animasi. Oh ya ya ya. Nah, Ya ya. atau bisa pakai bantuan software animasi. AI. AI, tapi AI ini aja keterlaluan gitu loh. AI kalau kadang-kadang ada yang mengenerate AI, tapi generate-nya gambar, kemudian dibikin kontennya slideshow, suaranya pun pakai suara robot, bukan suaranya sendiri gitu. Nah, menurutku itu cuman mau enaknya aja. Tapi kan itu difasilitasi, misalnya kayak di TikTok itu kan udah ada. Ada, memang ada, ya. Artinya gunakanlah secara proporsional gitu. Jadi antara pemikiran kita dan penampilan kita di kamera dan kombinasi dengan gambar dari AI misalkan atau gambar yang kita mix dari tempat lain, itu proporsinya kudu sebanding gitu. Nah, kalau namanya konten kreator. Ya kecuali kalau yang gampang memviral-viralkan sesuatu yang lagi rame ya menurutku ya memang penggawaannya kayak ngono. Mereka tidak butuh disebut konten kreator. Ya ya ya. Iya. Tapi bisa saja mendeklarasikan dirinya sebagai konten kreator. Karena kan memang nggak ada aturan baku ya. Iya Apa, itu. kode Iya. etik atau apa kan memang nggak ada. Atau ada mungkin asosiasi. Kalau asosiasi karena di media sosial ini kan ya yang mengontrol media sosial ini pertama platform. Yang kedua adalah diri kita sendiri. Atau mungkin juga mestinya orang-orang juga melihat kalau seperti aturan setempat di Indonesia misalkan ada aturan apa yang itu berlaku umum gitu. Misalkan jangan memfitnah kan itu nggak ada batasnya. Jangan memfitnah Ya. secara online maupun offline kan. Ya itu mestinya jangan dilakukan, mestinya jadi batas gitu. Atau misalkan jangan mencuri, termasuk jangan mencuri konten. Berarti Ya 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 ya. Itu kan udah ranah pidana ya dihukum Iya. di KUHP. ya kalau platform itu misalkan seperti di YouTube, mereka punya yang namanya pedoman komunitas. Pedoman komunitas itu membatasi konten-konten apa yang nggak boleh tayang di YouTube. Misalkan kekerasan atau menganjurkan pencurian atau mengajari untuk ngehack, mengajari untuk mencuri software berbayar untuk digunakan secara ilegal, itu nggak Tapi boleh. itu kan banyak tutorial aneh. Banyak karena terlalu besarnya platform akhirnya Bocor ya juga. barangkali ada satu dua yang kelolosan. Artinya platform di sini punya peran untuk ngontrol konten. Selain juga tanggung jawab pribadi. Tapi menurut Cak Budiono, perlu nggak itu ada semacam asosiasi atau apa yang bisa membuat suasana media sosial itu lebih soft lah, lebih apa ya? Iya, menurutku itu perlu edukasi ya. Kalau asosiasi atau dibuat aturan menurutku nggak perlu ya. Cuman Malah kalau ribet ya. iya bisa dikatakan membatasi kebebasan berekspresi macam-macam nanti komentar orang ya kan. Ya. Menurutku yang menjadi batas ya kontrol kita masing-masing aja. Setiap orang tuh kan mesti kan punya common sense bahwa ini baik, ini nggak baik, ini layak ditayangkan atau ini nggak layak ditayangkan gitu kan. Tapi akhir-akhir ini ada sing nyenggol, sing apa, mbok iku settingan, mbok itu beneran. Ya, kalau di konten sih macam-macam bisa terjadi, termasuk yang settingan itu ya. Ya. Bahkan yang natural ataupun yang settingan, kadang yang pernah terjadi di masa lalu itu ketika orang sedang bermasalah bisa diungkit lagi. Betul. Seperti ya. kasus Gus siapa Yati kemarin pesek itu. Ya. Yati pesek karo yatim bangir. Nah itu, akhirnya kan ya bisa dikatakan jejak digital itu memang harus dijaga sendiri-sendiri. Karena ketika sudah kelolosan, sudah terbit, nggak bisa ditarik lagi. Betul, ditarik pun mungkin bisa, tapi itu udah di orang lain kan. Iya, kalau sulit juga. kalau koran zaman dulu kan misalkan ada pemberitaan yang tidak disukai, mungkin bisa di stop, truknya dibeli semua kan gitu kan. Ya, wis Kalau ini kan beredar. nggak bisa, medsos ini nggak bisa itu. Begitu udah di copy, udah selesai. Begitu di share gini sudah. Ya. Terus ya,
pengalaman Anda, Cak Budiono ini di samping kuliner, beliau juga mentor lah, Mentor pemain. mentor media sosial. Ya kan Anda ngajar-ngajar itu mendampingi pemula-pemula di banyak kota di Indonesia. Bahkan beliau juga jalan-jalan ke banyak negara ya. Diundang oleh YouTube itu. Ya oleh Google lah secara umum ya. Apa yang Anda rasakan di sana dibanding dengan di sini? Ya, Pengalaman sharing toh di sana. Pengalaman sharing di mana ini? Di luar negeri. Di luar negeri sama aja Gus dengan di sini. Oh, iya. Artinya kan gini, kalau yang terkait sama sharing-sharing tadi kan ya itu sebenarnya aku dalam rangka kalau sharing tentang bagaimana menjadi konten kreator yang benar tuh sebenarnya sekarang sudah, menurutku ya, sudah nggak perlu lah. Artinya orang ini dengan cepat bisa mempelajari sendiri-sendiri. Karena media sosial ini kan gampang banget digunakan kan. Ya yang perlu ditularkan ke teman-teman itu adalah ya tadi bagaimana membuat konten yang bertanggung jawab. Jangan ketika ini merasa dunia online, jangan merasa bebas, maka seenaknya segala hal dilakukan tanpa batas ya, jangan kayak gitu. Tapi tensinya mulai landai dibanding yang dulu. Iya, kalau menurutku sih itu tergantung terkait sama suasana politik juga lah. Oh gitu ya. Iya. Artinya konten lain loh ya. Kalau konten kuliner sih nggak terpengaruh ya. Kalau konten yang hoax seperti saling serang. Iklim politik yang bikin itu. Iklim politik ya. Iya. Saya setuju itu. Sementara orang-orang politisi ngomong jangan bikin hoax. Ya, mereka memproduksi. Iya, ya paradoks lah. Ya, iki rumono rek. Iki kabeh dikritik ya, cabut iki. Kepalanya ini luar biasa seorang sufi. Sufi apa mana iki? Dia pemikirannya bisa, stylenya memang begini ya, tapi lihat jenggotnya. Ini berbahaya ini. Terakhir ya. Ngapa? Kemana aja Anda di pengalaman di luar negeri, terus di mana aja Anda mendorong para pegiat media sosial itu? Ya tentu pertama di lingkungan kita masing-masing lah Gus. Yang terjadi selama ini? Ya selama ini pertama di lingkungan kita masing-masing, ya kan? Karena ada tuh dari kota-kota banyak itu. Oh iya. Ini merendah bos. Nah, kalau saya keliling ke beberapa kota atau beberapa negara itu ada kadang-kadang macam-macam lah tujuannya. Ada yang memang trip kuliner. Trip kuliner itu saya memang sengaja untuk meliput kuliner-kuliner di kota tertentu misalkan. Di luar negeri. Di luar negeri itu kadang-kadang ya. Kemarin ke India itu trip kuliner apa diundang? Ke India itu ada acara sama Google. Kemudian kebetulan Google itu punya acara tahunan yang melibatkan kita. Jadi pernah itu di Amerika, terus di London, di Inggris, pernah juga di Singapura, pernah di Australia. Itu hampir setiap tahun ada acara-acara seperti itu ya. Di sana itu kita bahas produk-produk Google gitu. Misalkan produk Google ini termasuk YouTube, Google Maps, macam-macam lah. Banyak sekali produknya Google. Bagaimana menggunakan produk Google itu secara optimal, secara bijak, tidak merugikan orang lain untuk mendukung ekonomi segala macam gitulah. Kalau di kampus-kampus kadang ya sharing tentang pengalaman menggunakan media online untuk mendukung usaha, misalnya kayak digital marketing gitulah. Digital marketing ya. Ya. Jadi adik-adik yang perlu pencerahan tentang digital marketing bisa menghubungi channel Budiono Sukses. Cak Putih ini lengkap asalnya. Cara filsafat dari ungkapan-ungkapan yang terlontar tadi, waduh, saya tidak menyangka. Oke, sambut karena kita dibatasi durasi. Oleh durasi, ya. Jangan panjang-panjang. Nanti yang nonton bisa mual-mual. Ya kalah. Oke, terima kasih Cak Put ya. Matur suwun Gus. Oke, kawan-kawan Berita Jatim, demikian bincang-bincang kita dengan Cak Budiono Sukses yang benar-benar sukses. Amin.
Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.